Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Jihadul Yamani, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 2, Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, saya ingin mengajak teman-teman sekalian membedah sebuah buku sejarah politik keagamaan yang sangat luar biasa. Sangat berani namun juga penuh kontroversi. Buku ini berjudul Kebenaran yang Hilang. Sisi kelam praktik politik dan kekuasaan dalam sejarah kaum muslim. Karya seorang pemikir progresif asal Mesir, Dr. Farag Fauda. Buku setebal 265 halaman yang diterbitkan oleh Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi. Ini bukan sekadar buku sejarah biasa. Buku ini adalah mesin waktu yang akan mengajak kita melihat masa lalu dengan kacamata yang jujur, kritis, dan relevan bagi pemikir kebangsaan kita hari ini. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, mari kita lihat apa kata tokoh besar sejarah Indonesia, Profesor Dr. Azumardi Azra, guru besar sejarah UIN Jakarta, menyatakan bahwa karya para Pauda ini mampu menggugah umat Islam untuk melihat lembaran sejarah mereka secara lebih objektif. Mengapa? Agar kita bisa mengambil pelajaran berharga untuk hari ini dan masa depan. Namun, sejak awal, penulisnya sendiri sudah menyadari bahwa gagasannya tidak akan mudah diterima. Dalam mukaddimahnya, Farag Fauda menulis kalimat yang sangat menyentuh dan mendalam, seperti ini. Beliau berkata, buku ini memuat perbincangan yang mungkin sekali ingin dihindari banyak orang. Kemungkinan terburuk yang saya bayangkan dari para pembaca perbincangan seperti ini ialah kecenderungan untuk langsung bersikap a priori terhadap apa yang dikemukakan, atau bahkan menganggap gagasan ini sebagai suatu tindakan kriminal. Pernyataan ini seolah menjadi ramalan bagi hidup Fauda sendiri, yang pada akhirnya harus wafat secara tragis karena tulisan-tulisannya disalahpahami oleh sebagian kalangan. Lalu, apa hubungan isi buku ini dengan nilai Pancasila dan kewarganegaraan? Poin utama yang dibedah di sini adalah klaim kompleks Islamis seperti Ikhwanul Muslimin yang menganggap bahwa Islam mengikat formula politik kenegaraan secara baku. Fauda mengatakan argumen tersebut dengan menunjukkan realitas sejarah masa Khulafaur Rasyidin. Beliau membuktikan bahwa ternyata tidak ada instruksi spesifik atau hadis yang mengaitkan atau mengikat mengenai bagaimana teknis memilih seorang kepala negara. Mari kita lihat buktinya. Pada peristiwa Sakifah Bani Sa'idah, terjadi perdebatan yang sangat sengit antara kaum Ansor yang mengusung Sa'ad bin Ubadah dengan kaum Muhajirin yang mencalonkan Abu Bakar. Di sana, pemilihan murni berjalan berdasarkan musyawarah dan konsensus politik, bukan dari teks suci formal. Bahkan, Abu Bakar sendiri tidak menganggap metode Syakifah sebagai satu-satunya cara terbaik. Buktinya, saat hendak wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab secara langsung lewat surat tertutup. Umar pun meralat metode itu lagi di kemudian hari dengan membentuk tim formatur beranggotakan 6 sahabat senior. Keberagaman cara suksesi ini membuktikan satu hal, bahwa tata kelola negara, hak asasi, serta
penentuan sistem kepemimpinan adalah urusan kewarganegaraan yang fleksibel. Ini sangat sejalan dengan konsep musyawarah mufakat yang kita junjung tinggi dalam Pancasila, di mana sistem pemerintahan dibangun atas kesepakatan bersama demi kemaslahatan publik, bukan doktrin kaku tunggal. Sebagai sebuah karya tulis, mari kita nilai kelebihan dan kekurangan buku ini. Nah, buku ini memiliki kelebihan. Yang pertama, memiliki daya dobrak intelektual yang luar biasa. Farak Pauda menuliskan gagasannya dengan cara yang lugas, jujur dan berani, meskipun membahas tema sejarah politik yang sangat berat dan sensitif. Pauda berhasil mengemasnya hanya dalam 200 halaman saja. Gaya bahasanya mengalir sehingga pembaca tidak cepat jenuh dan terus membuat penasaran di setiap lembarnya. Namun, ada namanya kekurangan. Nah, kekurangannya buku ini memiliki segmentasi pembaca yang cukup terbatas. Buku ini tidak cocok untuk pembaca awam yang belum memiliki dasar pengetahuan sejarah Islam yang matang. Mengapa? Karena tanpa kedewasaan berpikir kritis sejarah di dalamnya rentan memicu kesalahpahaman atau langsung ditolak secara a priori. Selain itu, gaya bahasa pada versi terjemahannya ini terasa agak kaku karena terlalu mengikuti struktur kalimat bahasa aslinya, karena dia itu terlalu mengikuti struktur kalimat bahasa aslinya, sehingga menghasilkan kalimat baku yang sangat padat. Nah, itulah kekurangan dan kelebihannya. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Secara keseluruhan, bagi saya buku Kebenaran yang Hilang ini adalah refleksi kebenaran intelektual yang luar biasa. Buku ini sangat layak dibaca bagi siapa saja yang ingin melatih ketajaman analisis sejarah, memahami nilai-nilai demokrasi, dan membangun sikap kritis yang sehat sebagai warga negara. Buku ini sangat direkomendasikan untuk rekan-rekan mahasiswa sebagai agen perubahan yang sedang menempa diri untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang progresif dan objektif. Nah, itu dia hasil resensi buku dari saya untuk tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga ulasan ini bermanfaat dan bisa memetik semangat literasi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.